Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Triwulan Sari dari Program Studi Sistem Informasi Kampus Samarinda, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Baik, saya mengajar mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang memiliki bobot 3 SKS, diajarkan pada semester 4 pada program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi memiliki profil lulusan, salah satunya adalah Sistem Analis. Sehingga pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang menjadi salah satu mata kuliah utama untuk mencapai profil itu menitipkan CPL-nya atau CPL Prodi kepada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL Prodinya berupa sikap, yang di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian juga ada CPL tentang pengetahuan. Di sini pengetahuan yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan dalam merancang dan mengelola sistem informasi secara tepat dan akurat. Kemudian juga dititipkan CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah tentang keterampilan umum 2, yaitu mampu mengidentifikasi tahapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada keterampilan umum 4, yaitu mampu mengidentifikasi regulasi kebijakan suatu organisasi terhadap kebutuhan sistem informasi dan kemungkinan penggunaan metode pemecahan masalah pada organisasi. Dan yang terakhir CPL Prodi yang dititipkan pada mata kuliah ini adalah keterampilan khusus 2. Di sini diharapkan mahasiswa mampu merancang, mendesain sistem informasi maupun aplikasi dalam bentuk beranti digital. Baik, dari CPL yang ada, maka berikutnya dirumuskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem informasi menggunakan alat dan metodologi pengembangan sistem yang sesuai, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi kognitif, yakni merancang sistem informasi menggunakan metode yang tepat. Kemudian psikomotorik, yakni membuat rancangan sistem sesuai kebutuhan user. Dan yang ketiga efektif adalah mahasiswa terampil menggunakan alat perancangan sistem. Dari CPMK yang telah dirumuskan, berikutnya diturunkan ke dalam sub CPMK nanti yang akan disampaikan pada tiap pertemuan di kelas atau dibagi pada pertemuan-pertemuan di kelas. Adapun sub CPMK-nya itu ada 7. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem, stakeholder dan peran analis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi. Jadi di sini diharapkan mahasiswa harus punya kemampuan yang kritis gitu, terhadap penggalian identifikasi masalah, sehingga apa saja kebutuhan yang ada di organisasi itu mampu dipetakan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menentukan dan membuat klasifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini juga mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara analitis sehingga mampu memilah dari case-case atau masalah yang ditemukan di lapangan gitu. Mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara fungsional dan mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara non fungsional. Kemudian untuk sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa
mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan terstruktur. Di sini nanti mahasiswa akan belajar melakukan perancangan tahap demi tahap menggunakan tool, ada flowchart, kemudian nanti ada kontek diagram, DFD dan lain-lain. Kemudian CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan berorientasi objek. Nah, di sini yang digunakan nanti adalah UML dengan beberapa diagramnya. Kemudian ada use case, kemudian ada sequence, ada activity dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan analisis dan merancang sistem. Nah, itu tadi ada beberapa sub CPMK, yaitu 7 sub CPMK yang akan substitusikan ke dalam beberapa pertemuan di kelas nanti. Berikutnya deskripsi mata kuliah ya. Jadi secara umum mata kuliah ini nanti akan berisi atau membahas tentang perancangan sistem informasi, kemudian konsep dasar sistem, implementasi metodologi pengembangan sistem informasi, alat analisis untuk merancang sistem informasi, kemudian proses analisis atau tahapan analisis sistem itu sendiri, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perancang sistem menggunakan metode structure design atau object oriented design. Dan yang terakhir itu adalah ada beberapa studi kasus nanti yang akan berada pada mata kuliah ini. Baik, untuk mendukung semua sub CPMK tadi, maka ada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar sistem informasi, stakeholder dan peran analis, kemudian metodologi pengembangan sistem, kemudian dokumen kebutuhan sistem informasi, nanti yang digunakan adalah format dari IEEE. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi kebutuhan sistem ya. Kemudian yang kelima adalah alat perancangan pendekatan terstruktur dan alat perancangan pendekatan berorientasi objek. Baik, dalam pencapaian mata kuliah gitu, metode yang pembelajaran yang digunakan di dalam kelas adalah blended learning ya, yaitu dengan menerapkan tatap muka melalui pertemuan langsung di kelas, juga menggunakan video conference begitu. Nah, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang berikutnya juga asinkron ya. Asinkron ini menggunakan Lentera atau Learning Management System yang memang dimiliki oleh kampus kami. Baik, di tatap muka itu sendiri metode pembelajaran yang diterapkan adalah ada ceramah ya, kemudian ada diskusi, kemudian ada demonstrasi dan praktik, terus kemudian problem based learning ya, melalui penugasan kelompok biasanya seperti itu. Kemudian juga ada studi kasus yang nanti akan dijadikan salah satu penilaian pada ujian akhir semester. Nah, sistem perkuliahan dilakukan selama 16 kali yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ya, baik sinkron ataupun asinkron, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa memiliki kewajiban untuk memenuhi semua komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan yang terpenting adalah etika gitu. Kemudian mahasiswa melakukan presensi melalui SIAM, jadi ini wajib bagi semua mahasiswa untuk melakukan presensi melalui sistem informasi akademik mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga melakukan ujian itu wajib juga melalui Learning Management System Lentera. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa ujian akhir semesternya itu adalah berupa studi kasus ya, jadi untuk melihat gitu capaian pembelajaran mata kuliah tercapai atau tidak, jadi terlihat dari kemampuan mahasiswa memecahkan studi kasus gitu yang nanti secara topik ditentukan pada saat dicantumkan pada soal UAS begitu. Kemudian untuk sistem penilaian atau grade-nya ini disampaikan secara transparan kepada mahasiswa terkait dengan kriteria penilaian.
grade-nya adalah sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Atau kalau dikonversi ke dalam huruf yaitu ada E, D, kemudian C, B, dan A, ya, seperti itu. Nah, skor sangat kurang itu ketika perancangan sistem informasi yang disajikan tidak teratur dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua adalah kurang, itu skornya 21 sampai 40 ketika hasilnya adalah perancangan sistem informasi yang disajikan teratur tetapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang ketiga cukup, itu poin 41 sampai 60 ketika perancangan sistem informasi yang disajikan sistematis sesuai dengan tahapan namun kurang dapat diimplementasikan. Nah, yang keempat nilai 61 sampai 80 perancangan sistem informasi yang disajikan itu sistematis sesuai dengan tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Dan yang terakhir nilai lebih besar dari 81 atau sangat baik, ini adalah perancangan sistem informasi yang disajikan secara sistematis sesuai tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan dan punya kriteria inovatif. Nah, baik, untuk kemudian untuk media pembelajaran ya, alat pembelajaran ada Lentera atau Learning Management System gitu, yang di situ mahasiswa akan mengumpulkan tugas, kemudian dosen juga bisa langsung mengkoreksi, kemudian juga di situ ada forum ya, kemudian juga di situ akan selalu diberikan materi setiap pertemuan baik berupa teks maupun video. Baik itu adalah perkenalan atau pernyataan diri saya pada PDD UKT PT. Yang berikutnya akan dilanjutkan dengan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya. Ini di pertemuan ke-9. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya sehat ya hari ini ya. Sehat semua ya. Ada yang izin? Ada Bu. Ada ya. Semoga yang izin karena sakit segera sehat, yang izin karena halangan apapun dimudahkan ya urusannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk materi ke-9, yaitu di UML, di mana salah satu alat bantu yang akan digunakan nanti adalah namanya use case diagram. Begitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita review dulu nih materi sebelumnya. Masih ingat ya? Berarti materi sebelumnya adalah yang perancangan dengan pendekatan terstruktur. Di alat bantunya adalah DFD. Ya, minggu lalu ya, DFD ya. Oke, kita review dulu teman-teman. DFD itu apa kalau menurut teman-teman? Kalau menurut materi sebelumnya, dijelaskan kalau data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Oke, ada pendapat lain? Ada? Sama? Oke, DFD prinsipnya karena data flow diagram, berarti cerita tentang berjalannya sebuah data. Begitu ya, karena itu namanya udah dijelasin, data flow diagram. Oke, paling tidak dalam DFD ada apa saja teman-teman komponennya? Ada? Ayo, dalam DFD, diingat lagi. Ada apa? Alur data. Ada alur data. Oke, ada entitas. Ada entitas. Ada proses. Ada data store. Ya, itu ya. Jadi ada komponen DFD itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, sebenarnya kurang lebih teman-teman
Jadi kalau kemarin kita close di yang pendekatannya adalah terstruktur, sekarang kita yang pendekatannya perancangan yang berorientasi objek. Nah, kita di perancangan berorientasi objek ini akan menggunakan tool yang namanya UML. Nah, salah satunya itu adalah use case diagram. Nanti setelah use case kita akan belajar sequence diagram, akan belajar class diagram, akan belajar activity diagram. Minimal nanti ada 4 diagram lagi yang akan kita pelajari. Oke. Di dalam use case diagram ya, ini kira-kira apa yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mesti tahu dulu kalau mengikuti materi ini, perkuliahan hari ini, jadi tujuan umumnya adalah mahasiswa memahami konsep pendekatan perancangan berorientasi objek dengan alat bantunya adalah use case diagram. Khususnya ya, secara khususnya adalah nanti harus mengetahui bagaimana cara menggunakan use case diagram. Kemudian harus mampu memahami hubungan antar aktor dan use case ya di dalam diagram tersebut. Baik, kita lanjut pengertian dulu. Use case diagram ini apa sih? Use case diagram ini adalah di sini yang saya bold itu ya, yang saya cetak tebal itu adalah yang perlu diingat. Nanti teman-teman cara memahaminya tidak perlu tekstual begini dibaca, tapi diingat intinya saja. Bahwa di sini ya, saya coba pakai dulu. Oke. Kalau kita bicara tentang use case diagram ya, di situ ya, tentang use case diagram, maka ini adalah bicara tentang behavior ya. Jadi pemodelan untuk behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Jadi bicara tentang kelakuan sistem yang akan dibuat. Kalau kita bicara kelakuan sistem yang akan dibuat, berarti yang diomongin apa? Tentang sebuah interaksi interaksi antara siapa? Satu atau lebih aktor ya yang akan dibuat. Jadi use case diagram itu gambarin tentang sistem itu nanti bisa ngapain sih, gitu, bisa ngapain aja. Kemudian sistem itu yang akan punya hak untuk interaksi dengan dia itu siapa saja, begitu intinya. Jadi behavior gitu ya. Jadi adalah kelakuan sistem begitu. Nah, ya oke. Kayak lebih spesifiknya, kalau saya bukan lebih spesifik, cara umumnya lah. Itu bagaimana cara bekerja suatu sistem ketika berinteraksi sama user atau aktor gitu. Iya, betul, seperti itu. Jadi nanti use case itu bicara tentang fungsional sistem itu. Jadi sistem itu fungsinya apa? Misalkan yang pertama bisa ini, yang kedua bisa itu, yang ketiga bisa apa gitu ya. Si ini itu siapa yang punya akses? Si itu tuh siapa yang punya akses? Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke sini. Nah, teman-teman, kita masuk ke simbol dulu. Ya. Jadi untuk menggambarkan diagram kita perlu menyepakati simbol yang akan digunakan, gitu. Kalau kita ada sepakat simbol yang akan digunakan, itu maka ketika melihat simbol itu kita sudah langsung tahu, gitu ya. Contoh nih sekarang, dan ini adalah simbol yang memang udah disepakati ya, katanya secara internasional di UML itu ada use case. Kalau nemu gambar oval ini, ya, ini adalah namanya use case, bukan use case diagram ya, tapi use case. Yang disebut use case adalah yang gambar oval ini. Use case itu apa? Dia bicara tentang fungsionalitas sistem. Apa yang bisa dilakukan oleh sistem itu digambarkannya dengan use case. Oke? Clear ya? Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah aktor. Aktor ini siapa? Aktor ini adalah orang atau sistem lain yang akan menggunakan use case. Simbolnya ini. Clear? Oke, kita lanjut. Berikutnya ada asosiasi. Ini gambar garis gitu ya, penghubung. Oke, clear ya? Nah, karena berikutnya akan ada lagi nih. Nah, yang berikutnya adalah ini penghubung juga.
tapi dia ada keterangannya nih, extend. Ya, kalau ini relasi yang ditambahkan kepada use case, di mana ya use case yang ditambahkan itu dapat berdiri sendiri atau tanpa tambahan use case. Nah, nanti supaya jelasnya saya kasih contohnya. Oke ya. Jadi ada extend, ada include. Sebenarnya extend ini bisa disebut sebagai use case tambahan kalau include ini adalah use case utama. Gitu ya. Ini adalah untuk relasi generalisasi ya, simbol untuk generalisasi. Nah, nanti lebih jelasnya gini. Oke. Ini apa teman-teman disebutnya? Use case. Use case. Oke. Good. Nah, kemudian ini apa? Sama ya? Use case. Nah, kalau ngomongin use case, tadi ngomongin fungsionalitas. Berarti biasanya use case itu selalu keterangannya adalah kata kerja. Iya. Jadi selalu ini validasi user. Berarti itu kan pekerjaan memvalidasi. Gitu ya. Validasi sidik jari. Gitu ya. Pekerjaan memvalidasi. Nah, sekarang ada namanya extend. Menghubungnya. Kenapa ada ini? Tadi extend artinya adalah tambahan. Oke. Sekarang saya hapus dulu ya. Nah, yang disebut tambahan yang mana? Yang ini ya. Validasi. Oke. Dia akan menambahkan use case utama. Use case utama adalah ini. Kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi yang ada fitur validasi user, harus nggak dengan validasi sidik jari? Nggak harus. Ya kan? Iya. Nggak harus. Berarti apa? Ini adalah tambahan. Jadi ada fitur ini adalah wajib, ada ini adalah opsional. Itu yang disebut extend. Use case extend itu. Clear? Clear ya? Saya lanjut nih. Nah, ini lebih jelas lagi bedanya nih. Coba teman-teman. Ini mana yang use case-nya extend, ini mana yang include, mana yang utama, mana yang tambahan? Yang utama buka rekening. Yang utama ini buka rekening, terus yang tambahan yang buat kartu ini, yang ini sama deposito. sama ini. Iya. Ya betul. Ya, karena orang use case utama adalah buka rekening. Orang kalau buka rekening boleh kan nggak buka deposito? Iya. Boleh nggak buka kartu kredit kan? Iya. Nah gitu cara bacanya. Nah udah clear berarti nih ya. Iya. Untuk menggunakan extend dan include nanti. Nah include saya kasih nih. Ini tadi yang masih extend. Ini include-nya sekarang. Ini mana yang utama? Yang Login. Terus? include yang mengelola. Ya. Jadi include itu adalah syarat. Kalau tadi saya balik sini ya. Kalau extend itu adalah tambahan. Kalau include adalah syarat. Jadi kalau extend ini adalah tambahan buat use case apa? Yang lain ya. Oke. Jadi tadi ini use case buka rekening boleh ngasih tambahan ini sama ini. Kalau include itu adalah syarat, teman-teman. Ya. Ya, jadi syarat include. Contohnya nih. Ini ada use case apa? Mengelola pinjaman. Include-nya adalah login. Jadi orang kalau mau buka fitur mengelola peminjaman, syaratnya harus login. Kan kadang kalau kita di suatu sistem, anggap misalnya kita kayak mau login Google misalnya, Google. Jadi kan kadang kita misalnya masukkan email udah benar, tapi ternyata kita salah tulis nih passwordnya. Itu kan bisa ada semacam apa ya, kayak pilihan untuk kayak lupa password. Itu lagi kita bikin password baru, itu bakal masuk ke skenario alternatif juga, Pak? Iya betul. Masuknya di skenario alternatif. Bisa dipahami ya? Terlalu cepat nggak saya ngejelasin? Nggak ya, saya cukupkan. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.